Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini kembali saya akan membahas ya mengapa saya trading di forex ya. Jadi teman-teman, saya tuh tahun berapa ya? Ketika saya masih berusia akhir 48 tahun ya, menjelang 49 tahun, itu saya mulai mengenal yang namanya forex ya. Dan pada waktu itu saya sebenarnya sudah mulai juga belajar yang namanya investasi. Jadi saya mulai kenal dunia investasi itu mungkin sekitar masih usia 46 tahun. Jadi sebenarnya saya mengenal dunia investasi ini agak late ya, agak telat juga, sudah 46 tahun baru belajar tentang investasi. Sementara harusnya investasi itu kan sifatnya untuk mempersiapkan pensiun kan, masa pensiun. Nah, tapi anyway ya, walaupun baru mengenal di usia yang lumayan ya, tapi itu tidak masalah lah daripada terlambat sama sekali. Jadi belum terlalu terlambat. Jadi 46 kemudian umur 48 akhir ya, itu saya mulai kenal yang namanya forex. Nah, saya di forex ini cukup jatuh bangun ya, dalam arti saya tidak langsung bisa dan mengerti ya. Jadi mengalami hal-hal yang enak, tetapi mengalami juga hal yang menyedihkan. Nah, jadi dari situ saya belajar ya teman-teman. Jadi ketika saya belajar itu saya menemukan bahwa ya di forex ini saya jadi kenal yang namanya bisnis di forex ini. Ternyata begitu ya pengelolaan sebuah bisnis ya. Jadi kita kenal bagaimana kita mengelola yang namanya risiko. Yang namanya dunia investasi itu lekat ya dengan risiko. Nah, real ya, risikonya itu real sebenarnya di dunia investasi. Tapi kadang-kadang di investasi yang risikonya rendah itu kita kadang tidak terlalu lihat itu risiko. Tetapi di forex itu karena dia high risk dan high return, maka risknya itu real sekali, terlihat sekali. Nah, dari situ kalau kita mau survive ya di dunia forex, maka kita harus benar-benar mengerti yang namanya cara menghitung risiko ini. Nah, dari situ saya jadi belajar ya bagaimana mengelola risiko yang paling baik itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena forex ini tidak seperti orang dagang biasa ya. Ini kan trading itu kan dagang, tapi tidak seperti dagang biasa. Karena kalau dagang biasa kita beli barang itu utuh gitu ya. Misalnya kita jualan bakso katakanlah, jadi kita beli bahan-bahannya, baksonya, beli minyak, semua bahan-bahannya itu dengan harga utuh. Artinya begitu barang itu tidak laku dijual, ya resikonya ya sudah barang-barang yang udah kita beli itu. Nah, tapi di forex itu tidak demikian cara menghitungnya. Jadi kita nggak perlu bayar dengan harga utuh, dengan modal utuh. Tapi modalnya itu harus kita punya, gitu. Walaupun kita membayarnya tidak perlu semuanya. Nah, dari situlah ini yang membuat berbeda ya. Nah, tetapi banyak nih orang yang trading di forex ya dengan gaya yang spekulatif tinggi, karena mengingat tadi ya bahwa forex itu tidak perlu kita menggunakan modal utuh ya, tidak perlu membeli bahan pokoknya itu secara utuh ya, full price. Maka orang-orang itu cenderung berspekulasi. Artinya saya bayar sedikit aja tapi mendapatkan return yang sebesar-besarnya. Nah, ini akan berisiko tinggi karena ujung-ujungnya kita tidak tahu, apalagi kalau kita tidak tahu menghitung modal keseluruhannya berapa sebenarnya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah menghitung bagaimana cara menghitung modal keseluruhannya seperti apa. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya kepada teman-teman secara sekilas ya, cara menghitung dan memberikan gambaran yang utuh ya, walaupun tidak detail, mengenai bagaimana cara menghitung resiko di forex ya. Jadi kita langsung lihat ke trading view. Oke, ini ya
di trading view saya sudah terlihat teman-teman. Sebentar ya, oke, ini ya terlihat ya. Sekarang saya akan buka. Jadi ini adalah contoh Euro GBP ya teman-teman. Nah, misalnya begini, saya punya pair Euro GBP yang akan saya beli ya. Jadi yang akan saya perdagangkan. Jadi yang dimaksud dengan membeli utuh itu seperti apa sih? Gambarannya sekarang adalah harganya berapa? Sekarang di sini kalau di layar ini terlihat bahwa harganya adalah sebentar ya, saya besarkan dikit, adalah di ini 0,86885. Artinya ketika kita membeli utuh berarti saya kan membayarnya adalah 0,86886 itu dikalikan jumlah lot yang kita beli, gitu kan ya, harusnya kan seperti itu. Tetapi dan dikalikan dengan kontrak size, karena tergantung dari kontrak di trading di broker yang teman-teman pakai ya, kayak gitu. Jadi harganya adalah 0,86. Nah, artinya ini ngitungnya dari mana? 0,86895 ini adalah ya dari 0 kan. Berarti kan kita membeli barang ini, walaupun di forex itu kita tidak benar-benar memegang barang ya, karena kita sebenarnya membeli itu dicatat. Jadi dicatat oleh sistem. Nah, jadi itu kalau kita membeli barang yang utuh berarti kan kita membeli harga penuh nih, 0,86890. Tetapi di forex dengan adanya leverage kita tidak perlu membeli utuh. Jadi kita bisa membeli hanya jarak dari sini, misalnya ya dari harga sekarang ini sampai sini aja gitu ya. Artinya begitu harganya turun menyentuh ini ya, maka modal yang kita resikokan itu akan kena stop loss gitu ya teman-teman. Nah, itu yang namanya stop loss tuh seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita membeli di harga utuh, berarti kan dari sini sampai harga 0 kan. Nah, nolnya di mana? Kita turun terus nih. Nah, itu gitu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kita butuh membayar dengan harga utuh itu gitu loh? Karena balik lagi, sebenarnya kita itu menjagakan aja dana yang kita miliki itu ketika kita buka posisi, jangan sampai ketika dia turun ya, atau berlawanan dengan arah kita, misalnya kita buy, maka jika dia turun itu berarti kan berlawanan arah, maka jangan sampai ketika dia turun itu mengikis modal kita yang kita miliki di balance kita. Nah, jadi kita harus ngitung ketika dia turun gini berapa modal itu harus cukup gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa jauh dia bakal turun. Nah, apakah hanya sampai sini? Rasanya pernah loh sebelumnya Euro GBP ini pernah di harga ini gitu kan, pernah di harga yang ini gitu kan. Nah, pernah harga di sini. Apakah cukup sampai dari sini sampai sini aja? Loh, ternyata dia pernah loh di harga di bawahnya lagi. Nah, jadi paling bagus kita mencari di sepanjang masa ya. Ini misalnya ini kan adalah time frame-nya monthly ya. Jadi sepanjang masa ini, sepanjang chart yang ada di sini itu adalah di tahun 1975. Jadi sudah berapa tuh? 25 berarti sekitar 50 tahunan ya. 50 tahunan ternyata harga paling rendahnya tuh di sini nih. Di tanggal berapa ini kejadiannya? Di 2 Februari 81. Nah, jadi ketika dia turun terus ya, maksimal tuh di mana? Yaitu yang namanya all time low atau ATL. Itu adalah titik terjauhnya. Jadi artinya paling enggak modal kita itu, kalau teman-teman tidak mau MC, maka adalah harus menyediakan dana sejauh-jauhnya adalah ya di bawahnya ATL lah ya. Jangan pas ATL-nya, karena kalau ATL-nya pernah kesentuh, kemungkinan itu akan kesentuh lagi masih bisa gitu. Walaupun kalau kita lihat ya di sini di chart ini,
ATL ini tersentuh cuman sekali aja gitu ya, habis itu dia naik lagi ya, naik dan belum pernah tersentuh lagi ATL ini, all time low ini. Tapi kenapa saya menjagakan modal saya hanya sebatas sampai ATL? Iya, paling enggak titik harga ini itu pernah kesentuh gitu loh. Jadi ternyata dari 0,86 sampai 0,51 aja modal yang kita perlu sediakan, alias 3.573 pip. Jadi nggak perlu dari 0,86 ini sampai 0 gitu loh. Kalau sampai 0 ya berarti modal yang kita perlukan lebih lagi dari itu. Nah, disinilah pengelolaan risiko daripada trading di forex ya. Artinya kalau teman-teman menguasai trading di forex ini ya dengan pengelolaan risikonya, maka teman-teman akan memahami bagaimana cara mengelola risiko di sebuah investasi. Paling nggak ini adalah sebenarnya ada trading yang lain ya selain forex, itu ada option, ada saham dan sebagainya. Tetapi paling nggak dengan mengenal forex, di mana di sini adalah di pasar berjangka, itu ada sistem pengelolaan risiko yang berbeda dengan trading yang seperti biasa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar di forex ini, kalau dari pengalaman saya pribadi, ini membuat saya jadi aware tentang risiko saya ketika berinvestasi. Begitu ya teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan klik like bila teman-teman menyukai video ini dan share juga. Subscribe jangan lupa supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu.